Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yadi dari kelas MT 204. Di sini saya akan membahas uh, UAS dari mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Di sini saya ingin saya terlebih dahulu. Ini dia. Di sini ada tugas terstruktur dari pasar dan lembaga keuangan, di mana kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor, milestone baru. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di akhir tahun 2022 tutup di angka 6.850,62 poin, dan penghimpunan dana di akhir tahun 2022 mencapai 267,73 triliun, di mana di sini terjadi peningkatan dari bulan Oktober dari yang jumlahnya 190,89 triliun. Dan juga terdapat emiten baru di akhir tahun 2022 mencapai 71 emiten baru yang menjadi rekor tertinggi di tahun 2022. Nilai aktiva bersih reksadana di akhir tahun mengalami penurunan menjadi 504,62 triliun, dan kinerja ekonomi nasional menurut data infografis dari OJK, perkembangan sektor jasa keuangan 2022 masih berada di level cukup baik. Ini cukup mudah saja. Untuk ada di kota ini. Selanjutnya, kondisi perbankan di Indonesia tahun 2022. Di sini kredit perbankan di bulan November 2022 tumbuh 11,16% years of year, sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 8,78% year of year, menjadi 7,974 triliun. Perkembangan perbankan di sini cukup baik, juga terlihat dari kondisi likuiditas yang aman, tercermin dari rasio AL atau NCD yaitu sebesar 134,97% dan ALBPK sebesar 30,42% pada bulan November 2022. Risiko kredit cenderung menurun, terlihat dari NPL gross sebesar 2,65%. Dan secara keseluruhan kondisi perbankan di Indonesia tahun 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik berdasarkan data kredit perbankan, GPK, dan rasio kinerjanya. Dan selanjutnya kondisi industri non keuangan pada tahun 2022. Pendapatan premi di sektor asuransi tumbuh sebesar 0,44% atau sekitar senilai 280,24 triliun pada bulan November 2022. Piutang pembiayaan sebesar 12,96% years of years atau senilai 409,49 triliun pada bulan November 2022. Dan aset dana pensiun sebesar 5,06% years of years atau senilai 341,87 triliun. Vintage peer-to-peer lending sebesar 72,68% years of years atau senilai 50,30 triliun. Dan bisa disimpulkan secara keseluruhan kondisi industri non keuangan di Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan
dan kinerja yang baik. Dan selanjutnya, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Yang pertama, mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Dan yang kedua, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional seperti dukungan kecepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KWLBB, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan seperti inisiasi pengembangan sistem informasi daftar efek syariah atau SIDAS, dan implementasi papan ekonomi. Dan yang keempat, ada penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Dan yang kelima, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Dan yang keenam, ada upaya enforcement atau penegakan hukum. Dan yang ketujuh, peningkatan governance di sektor keuangan. Dan delapan, ada dukungan terhadap inovasi digital keuangan. Dan singkatnya, OJK membuat kebijakan di sini untuk pemulihan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan pengawasan dan upaya penegakan hukum serta mendukung inovasi keuangan secara digital. Eh, Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Dan di sini saya buka apa infografis dari OJK. Nah, di sini ada program edukasi dan perlindungan konsumen 2022. Di mana yang pertama, OJK mengedukasi keuangan 1.897 edukasi keuangan dengan 9,1 juta peserta. Dan yang kedua ada inklusi keuangan. Dan yang ketiga ada 482 tim percepatan akses keuangan daerah atau PPAKD sebanyak 1.360 program kerja, dan ada 14.764 pengaduan. Di perbankan ada 7.419 pengaduan, di pasar modal ada 93 pengaduan, dan di KNB ada 7.252 pengaduan. Dan ada iklan sebanyak 17.960 di sektor jasa keuangan yang dipantau dari Januari hingga September 2022. 426 iklan melanggar ketentuan yang berlaku, dan OJK telah mengeluarkan surat pembinaan dan perintah penghentian pencantuman materi iklan kepada POJK. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya stop share. Sebelum saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.